yaitu menggunakan heat and mass transfers, gitu ya. Sebentar. Saya ingin menampilkan dalam bentuk whiteboard. Apakah Anda sudah melihat semua? Bisa lihat ya? Bisa lihat? Bisa, Pak. Belum, Pak. Saya belum. Bisa, Pak. Belum, Pak. Oke, silakan join deh ya. Silakan join. Baik, Pak. Sudah, Pak. Udah ya? Baik, saudara sekalian, jadi perpindahan panas barangkali kita bisa, atau perpindahan panas dan juga sekaligus perpindahan massa itu banyak kemiripannya dengan perpindahan arus listrik, ya. Begitu juga ada kemiripannya dengan mengalirnya air, ya. Air mengalir, kemudian arus listrik juga mengalir. Nah, begitu juga dengan panas sebagai salah satu bentuk dari energi. Nah, saudara sekalian, bedanya adalah kalau misalnya, ini Oke. Baik. Baik. Nah, barangkali saudara sekalian, kalau Anda bandingkan dengan listrik, kira-kira arus listrik itu mengalirnya bagaimana ya? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Listrik mengalir jika listrik mengalir jika ada apa ya? Ada yang tahu? Jika ada perantaranya, Pak, seperti benda-benda yang konduktif gitu, Pak. Oke, misalnya ini ada perantaranya adalah kabel. Menurut Anda, apakah kabel itu akan dialiri listrik? Iya, Pak. Anda pernah mendapati atau menemukan kabel di jalan? Apakah di situ ada arus listriknya? Ada, Pak. Serius? Kalau misalnya saya beli kabel di toko listrik gitu ya, kemudian kabel itu saya letakkan aja di jalanan. Apakah kabel itu ada arus listriknya? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tentu, Pak, tidak ada. Ya, nggak ada. Sama seperti kabel ini nih, ini tidak ada arus listriknya. Kapan dia akan dialiri oleh arus listrik? Kalau ada tegangannya bukan, Pak? Kalau ada apa? Bila ada sumbernya, Pak. Tegangan. Sumbernya apa? Jika ketemu sama medan listriknya, Pak. Ketemu dengan medan listriknya. Medan listrik itu sebenarnya tidak ada fungsinya apa-apa gitu ya. Nah, tadi teman saudara mengatakan jika ada tegangannya. Ketika ada tegangan pun itu belum tentu ada arus listriknya. Sehingga saudara sekalian, sebuah kabel itu akan dialiri listrik jika apa? Pernah nggak Anda melakukan percobaan? Percobaannya itu adalah dengan cara ini kabel, kemudian Anda sambungkan dengan apa nih? Dengan apa? Dengan apa? Dengan baterai. Baterai, Iya. Pak. Dengan baterai yang pasti di situ ada kutub positifnya dan kemudian ada kutub negatifnya, kan gitu ya? Ini ada kutub negatifnya. Sorry. Nah, ada kutub negatifnya di situ. Atau saya gambar ulang, biasanya disimbolkan dengan seperti ini, ya. Ini adalah simbol untuk baterai. Nah,
Kalau misalnya kabel tadi kabel tadi ini kabel nih kan tadi ya, ini kabel ini, kemudian sudah disambungkan dengan baterai di situ, maka kabel ini itu akan dialiri oleh arus listrik. Ada arus yang mengalir, ya. Kenapa? Karena di baterai ini adalah sumber tegangan dan dia itu memiliki beda potensial. Beda potensial itulah yang nanti akan menyebabkan aliran listrik. Ya. Buktinya apa? Bukti kalau di sini ada arus listrik adalah kalau misalnya di sini misalnya Anda pasangkan sebuah lampu gitu ya. Ini ada lampunya, maka lampu tersebut akan menyala. Betul begitu? Betul begitu? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Jadi saudara sekalian, eh, arus listrik itu akan mengalir, syaratnya adalah pertama, ada media penghantarnya, dalam hal ini adalah konduktor, ya. Salah satu contoh konduktor adalah kabel, dan kemudian di situ ada beda potensial. Ya, beda potensial, ada beda tegangan, ya. Maka di situ disyaratkan salah satunya adalah memasang baterai. Baterai atau aki atau bisa juga sumber arus lain yang yaitu misalnya kalau di rumah itu ada instalasi kelistrikan, maka sumber tegangannya adalah dari PLN. Oke, baik. Berikutnya, bagaimana dengan arus atau berpindahnya air? Ada yang tahu nggak? Kira-kira bagaimana air itu akan mengalir? Apa syarat air dapat mengalir? Ada yang pernah main ke sungai tidak? Kenapa? Mengalir nggak arus airnya? Mengalir, Pak. Mengalir dari yang tinggi ke yang rendah, Pak. Ya, betul sekali. Berbeda dengan air, air itu akan mengalir, gitu ya. Misalnya di gunung, gitu ya. Di sini ada sumber mata air, maka air tersebut akan mengalir sampai menuju laut. Nah, sehingga kalau untuk air, air itu akan berpindah kalau saja dia punya beda ketinggian. Perbedaan elevasi yang akan menyebabkan air mengalir. Bisa difahami ya? Kalau arus listrik bisa mengalir jika ada beda potensial, ya. Kalau air bisa mengalir jika terjadi beda beda ketinggian, ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan panas? Apakah panas bisa mengalir? Apakah panas bisa berpindah? Nah, itu menjadi pertanyaan tuh. Gimana menurut Anda? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang saudara sekalian, apa syaratnya agar panas itu bisa berpindah? Ada media Perbedaan penghantar. temperatur, Pak. Antar, Pak. Baik, betul. Jadi panas itu bisa mengalir karena apa? Karena ada beda temperatur. Oke. Jadi saudara sekalian, misalnya ada dua buah benda, misalnya, gitu ya. Ini benda A dan ini ada benda B. Itu keduanya akan tidak akan tidak terjadi apa-apa. Kalau catatannya adalah kalau misalnya dia ini suhunya 20 derajat Celcius, yang ini juga sama 20 derajat Celcius, maka di sini tidak ada perpindahan panas keduanya, ya. Di antara keduanya tidak akan terjadi perpindahan panas dari A ke B maupun dari B ke A. Tidak mungkin terjadi perpindahan panas. Nah,
perpindahan panas itu baru terjadi jika apa? Jika benda A dengan benda B itu ada perbedaan temperatur, gitu ya, atau perbedaan suhu. Maka dia akan menyebabkan terjadinya perpindahan panas. Ya. Apakah perbedaan panasnya itu harus besar? Enggak juga. Apakah perbedaan panasnya cukup dengan sesuatu yang asal berbeda misalnya? Jika perbedaan panas tersebut hanya sebatas 0,0001 Celcius misalnya, maka hal itu pun sudah menjadi sebab untuk terjadinya perpindahan panas. Dari mana perpindahan panasnya? Dari temperatur yang tinggi itu akan menuju ke temperatur yang rendah. Sama air mengalir dari mana? Dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Bagaimana dengan arus listrik? Arus listrik mengalir dari mana? Dari sumber yang potensialnya tinggi menuju ke potensialnya rendah. Bagaimana dengan panas? Panas akan mengalir dari benda yang bersuhu tinggi menuju ke benda yang bersuhu rendah. Ya. Bisa Anda pahami sampai di sini? Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak, mungkin. Cukup jelas ya? Baik. Nah, pertanyaan berikutnya saudara sekalian, tadi kalau arus listrik itu ternyata jika ada dua buah benda, ya, dua buah benda ini potensialnya tinggi, kemudian di sini potensialnya rendah. Ternyata sekalipun ada dua benda yang berpotensi memiliki beda potensial tegangan itu plus dan minus misalnya, atau tinggi dengan rendah, itu tetap tidak akan terjadi aliran listrik selama antara dua benda tersebut tidak terhubung dengan konduktor. Jadi di sini dia membutuhkan yang namanya konduktor listrik. Ya. Contohnya apa konduktor listrik? Contohnya apa? Kabel, gitu ya. Contohnya kabel. Nah, kemudian coba kita lihat apakah air bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah? Apakah dia butuh media? Butuh nggak? Butuh, Pak. Oke, kalau misalnya airnya tersebut ada di dalam botol, ini misalnya dia berada di ketinggian gitu ya, maka dia akan tidak bisa berpindah kemana-mana, tidak akan bisa berpindah ke tempat B misalnya, di tempat A, kalau misalnya dia itu diisolasi. Ya, walaupun ada perbedaan ketinggian antara titik A dengan titik B, gitu ya. Maka dia butuh kebebasan untuk bisa mengalir, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan panas? Misalnya di sini saya punya benda A dengan suhu 25 derajat misalnya. Ya. Kemudian saya punya benda lain di sini misalnya berapa nih? 10 derajat Celcius, gitu ya. Nah, sorry. Saya beri contoh lain. Misalnya gini. Anda misalnya. Oke, baik. Misalnya Anda punya
Pernah masak air nggak? Pernah, Pak. masak? Pernah, Pak. Pakai apa? Panci, Pak. Panci, Pak, sama kompor. Pakai kompor, Pak. Oh, betul. Oke, Gas, Pak. pakai gas boleh. Terus di sini ada sendok. Ada sendoknya untuk Anda mengaduk panci tersebut. Ya, jelas ya? Nah, ini sendoknya. Kemudian, kira-kira yang akan panas yang mana saja ya? Kalau api jelas. Kalau api jelas, sudah panas ya. Ini apinya panas. Panci air, Pak. Sendok, Pak. Oke, ini saya tambahkan. Pak, sendoknya medianya apaan ya, Pak? Oke, baik. Sendoknya saya gunakan logam. Kira-kira beranikah Anda mengangkat panci tersebut dengan tangan kosong? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kenapa? Panas. Panas, Pak. Kan tadi yang panas hanya api. Gitu bukan? Kenapa Anda tidak berani mengangkat panci tersebut? Suhu di dalam pancinya tinggi, Pak. Oke, karena kuping panci ini ternyata ikut panas. Gitu ya. Berikutnya saya tanya, apakah Anda berani mengaduk air yang ada di dalam itu menggunakan sendok ini dengan tangan kosong? Berani nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nggak berani juga? Oke, baik. Berikutnya, apakah Anda berani untuk meletakkan tangan Anda, ya, misalnya ini tangan Anda nih, oh kok jarinya 4, satu lagi, nah gitu ya, di atas panci tersebut, berani nggak? Enggak, Pak. Nggak berani juga? Tidak, Pak. Kenapa? Ada uap panasnya, Pak. Yang Oke, baik. Kalau demikian, saudara-saudara sekalian, panas yang sumbernya tadi adalah di sini, ya, yang ada di api sini, ternyata panas tersebut yang tentunya temperaturnya adalah sangat tinggi, katakanlah temperatur apinya itu 300 derajat Celcius deh, ya, 300 derajat Celcius. Itu bisa menyebabkan, pertama, bisa menyebabkan gagang panci ini ikutan panas. Betul ya? Ini ada 2 gagang pancinya ini ikutan panas. Kemudian ternyata sendok ini juga ikutan panas. Sendok ini ikut panas. Anda berani nggak mencelupkan tangan Anda ke dalam air ini? Tidak, Pak. Nggak juga ya? Tidak, Pak. Karena ini juga pasti panas ya. Kemudian Anda pun ternyata tidak berani untuk meletakkan tangan Anda di atas panci tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang berarti saudara sekalian, di situ sudah ada fenomena yang disebut dengan heat transfer. Bisa difahami sampai situ? Bisa difahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi itu adalah sebuah contoh di mana fenomena perpindahan panas terjadi. Oke, gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup jelas? Jelas, Pak. Nah, Cukup, Pak. Cukup jelas. Baik.
Kalau begitu saya tanya, apa syarat terjadinya perpindahan panas? Adanya perbedaan temperatur. Adanya perbedaan temperatur, Pak. Adanya perbedaan suhu atau perbedaan temperatur. Betul. Oke. Berikutnya, saya mau tanya lagi, apakah perpindahan panas itu memerlukan media pengantar sebagaimana perpindahan arus listrik yang dia itu butuh konduktor? Perlu, Pak. Tidak, Perlu? Pak. Ada yang perlu dan tidak, Pak. Oke, betul. Jadi saudara sekalian, sekarang kita bicara mode atau cara perpindahan panas. Dia syaratnya harus ada perbedaan suhu, itu betul. Tetapi ternyata ada cara bagaimana panas itu berpindah, ya. Yang pertama adalah dengan cara konduksi. Yang kedua dengan cara konveksi. Kayaknya ini sudah dipelajari di pelajaran fisika ya? Ya bukan? Dan yang ketiga adalah dengan cara radiasi. Di fisika sudah belajar ini belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Waduh. Berarti kalian bisa jelaskan semua dong ini. Ya. Ya barangkali juga ini bagi kalian, wah ini sih cetek banget nih Pak nih. Ya. Baik, kalau cetek, kalau gitu saya minta Anda menjelaskan. Apa yang dimaksud dengan perpindahan panas dengan cara konduksi? Kira-kira gimana tuh? Gimana? Perpindahan panas dengan konduksi. Perpindahan panas melalui perantaranya Pak, kayak tadi panci yang dibakar yang dipanaskan jadi panas gitu Pak. Perpindahan panas secara konduksi Pak. Dengan perantaranya. Jadi dia butuh perantara. Iya Pak, ada benda konduktornya Pak. Benda konduktornya itu apa? Logam, Pak. Oke, contohnya adalah logam. Sekarang kita bicara konduksi terlebih dahulu. Ya. Baik, saudara sekalian, apa sih sebenarnya yang terjadi pada perpindahan panas secara konduksi? Ini misalnya saya gambar sebuah logam. Ya. Di sebelah sini saya panaskan. Ini saya panaskan nih. Ya. Ini ceritanya gambar api lah ya. Saya ganti warnanya dulu. Nah, ini misalnya saya panaskan di sini. Oke. Sehingga di sini panas, katakanlah suhunya menjadi berapa ya? Misalnya 200 derajat Celcius. Oke. Nah, ketika ini dibakar, sebelah kiri ini dibakar, yang saat itu suhunya mencapai 200, di saat itu awalnya di bagian kanan itu masih suhunya katakanlah 20 derajat Celcius. Oke. Kira-kira nih di bagian kanan ini pada waktu tertentu ya, ditungguin waktu terus berjalan, apakah suhunya juga akan menjadi 200? Akan seperti itu nggak? Halo? Iya Pak. Akan menjadi 200? Enggak, Pak. Iya atau enggak? Menjadi 200 Pak kalau misalnya konduktor Pak.
Yang benar. Enggak, Pak. Enggak deh, Pak. Hah? Iya atau enggak? Enggak, Enggak Pak. sebelumnya 200, Pak. Kalau nggak jadi 200 jadinya berapa? 300? Di bawah 200, Pak. Di bawah 200. Kenapa menjadi di bawah 200? Karena ada panas yang hilang, Pak. Karena ada panas yang hilang. Menarik juga nih. Kan saya memanaskan di logam ini kan? Di logam ini nih. Ya kan? Kok bisa ada panas yang hilang sih? Karena pengaruh suhu ruangannya, Pak. Karena ada pengaruh suhu ruangan. Baik, kita simpan di sana. Saudara sekalian, kalau kita mau bersabar, gitu ya, mau bersabar, maka ketika ini di sebelah kiri saya panaskan dengan 200 derajat Celcius sumber api yang suhunya di situ adalah 200 derajat Celcius, maka jika saya ingin bersabar, maka suatu saat itu akan tercapai juga tuh 200 derajat. Ya, kalau mau sabar. Nah, problemnya mau sabarnya sampai kapan? 5 menit nggak 200 juga. 10 menit belum nyampe 200 juga. 1 jam baru 180. 5 jam 185. 1 hari 195. 5 hari, seminggu, setahun, nah gitu ya. Jadi saudara sekalian, itu masalah waktu. Ya, masalah waktu. Tetapi pada suatu saat tentunya dapat saja tercapai suhu 200 derajat Celcius. Nah, kenapa sih ada jeda waktu yang bisa cepat, bisa lama? Itu tergantung dari seberapa banyak kalor yang hilang atau kalor yang lepas ke lingkungan. Ya, nanti kita bicara itu. Kali ini jangan kita bahas dulu hal itu. Oke, sebentar, saya tutup dulu. Nah, kali ini saudara sekalian, kita akan bahas konduksi. Ya, konduksi dapat terjadi ketika panas berpindah jika ada perantara. Apa perantaranya? Perantaranya adalah benda padat. Ya, tidak mesti logam loh ya, benda padat. Ya, bisa saja kaca, bisa saja plastik, gitu ya, bisa saja keramik, ya, bisa saja misalnya kayu. Tergantung kayunya, sumber panasnya akan membakar kayu itu atau hanya cukup memanaskan kayu. Ya, apakah setiap kita panaskan kayu pasti terbakar? Ya enggak? Pasti terbakar nggak sih kalau kayu dipanaskan? Tergantung temperatur apinya, Pak. Tergantung pada suhu berapa si kayu itu akan terbakar, gitu ya. Sama dengan plastik. Plastik itu kalau Anda panaskan, itu belum tentu terbakar. Tergantung dengan pemanasannya itu sampai berapa derajat. Iya, sampai berapa derajat Celcius. Jadi belum tentu sesuatu yang kita panaskan itu pasti terbakar. Ya. Baik. Jadi konduksi itu, saudara sekalian, itu adalah perpindahan panas yang terjadi pada benda padat. Ada yang bisa menceritakan apa yang terjadi pada benda padat ketika dipanaskan? Apa yang terjadi? Ada yang tahu apa yang terjadi pada material padat yang dipanaskan? Ayo. Memuai, Pak. Memuai, betul. Apalagi? Melebur juga, Pak. Melebur bisa. Meleleh. Mencair, Pak. Nah, mencair bisa. Ya.
Tapi sebelum terjadinya peleburan, sebelum terjadi pelelehan, maka yang utama terlebih dahulu adalah dia itu akan memindahkan atau mentransfer panasnya, ya. Nah, sekarang saudara sekalian yang akan kita diskusikan adalah dengan cara apa panas itu akan berpindah dari satu titik ke titik yang lain pada benda padat. Jadi ceritanya gini, ceritanya adalah begini. Pada benda padat, dia itu sel pembentuknya, gitu ya, atom-atom pembentuknya itu jaraknya sangat dekat, padat sekali. Namanya juga benda padat, ya. Seterusnya hingga sampai di sini. Oke. Nah, ternyata kelakuan atau karakter dari sel atau atom pada benda padat itu bergantung pada seberapa besar suhunya. Kalau suhu rendah, maka atom atau sel tersebut dia berada di dalam keadaan diam saja, adem, diam aja. Gitu ya, sama seperti kalian. Kira-kira kalian kalau misalnya di ruangan yang suhu rendah, yang suhunya dingin, dengan suhu panas, itu lebih gelisah yang mana? Panas, Pak. Panas. Apa yang Anda lakukan kalau di ruangan suhu tinggi? Minimal kipas-kipas ya. Iya, Pak. Ya Gerah, kan? Pak. Gerah ya. Minimal kipas-kipas. Ketika Anda melakukan kipas-kipas itu Anda sebenarnya sama seperti sel ini. Sel ini itu akan bergetar. Ya. Selnya akan bergetar. Ya. Selnya bergetar. Nah, karena dia posisinya itu berdekatan, maka yang satu bergetar, maka akan menyebabkan yang lain pun ikut bergetar. Kalau yang ini bergetar, maka di sampingnya juga akan bergetar. Gitu. Kalau ini bergetarnya semakin kencang, maka dia akan semakin kencang juga. Maka yang di sampingnya juga akan bergetar. Maka yang sampingnya akan bergetar. Dan seterusnya, semuanya akan ikut bergetar, hingga akhirnya partikel atau atom yang di bagian ujung itu pun akan bergetar. Jelas? Kenapa ini bergetar sampai yang di sana ikut bergetar? Kenapa kira-kira? Karena mereka posisinya berdekatan, berdampingan, empet-empetan. Sehingga kalau yang satu itu bergetar, gitu ya, maka dia akan dia akan mengganggu di sampingnya, sehingga sampingnya pun akan bergetar. Dia akan terus-menerus begitu. Ini bergetar, mengganggu dia. Ini bergetar, mengganggu dia. Ini bergetar, mengganggu dia. Mengganggu itu artinya adalah dia ikut menggetarkan yang di sampingnya, dan seterusnya, sehingga akhirnya yang di sini pun ikut bergetar. Nah, ketika yang di sini pun ikut bergetar, maka itulah dia sudah menunjukkan bahwa dia pun ikut panas. Jelas sampai situ? Jelas, Pak. Oke. Jadi, perpindahan panas secara konduksi itu dengan cara apa? Dengan cara dia mengganggu orang yang di sampingnya. Ketika orang di sampingnya itu bergetar, ya, maka dia sudah panas. Kemudian karena ini juga bergetar mengganggu di sampingnya, dia pun ikut bergetar dan seterusnya sehingga akhirnya dia akan memindahkan energi panasnya dengan cara menggetarkan partikel yang ada di sampingnya. Bisa difahami sampai situ? Bisa difahami? Oke. Good. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan.
Untuk yang tadi Bapak bilang sel, itu maksudnya molekul atau bukan ya, Pak? Ya, molekul, ya barangkali yang paling tepat adalah partikel paling kecil, ya. Partikel paling kecil. Ya, bisa molekul, kalau sel mungkin terlalu kecil juga kali ya. Pokoknya partikel paling kecil deh pembentuknya. Ya, itu bisa bergetar dan itu bisa mengganggu partikel yang ada di sebelahnya dan seterusnya begitu. Bisa dipahami sampai sini? Baik, Pak. Terima kasih. Baik, berikutnya saya lanjutkan. Saudara sekalian, perpindahan panasnya itu bukan hanya satu arah dari sini ke sana aja ya. Gitu ya. Tetapi juga kalau yang ujung sini dipanaskan, maka dia bisa memanaskan ke atas, bisa juga memanaskan ke arah sana. Ya, ke arah sana, ke atas, ke samping, vertikal, diagonal dan sebagainya, ke segala arah, gitu ya. Sehingga akhirnya saudara sekalian, yang di ujung sini pun itu akan ikut panas. Entah dia dari sini ke sana, entah terus ke sana dulu, entah itu juga secara diagonal ke sana. Pokoknya setiap partikel yang bersinggungan, maka dia itu akan menghantarkan panas. Ya, itu perpindahan panas secara konduksi. Baik, kita lanjut dengan perpindahan panas yang kedua, konveksi. Oke, kalau tadi saudara sekalian, perpindahan panasnya itu secara konduksi, partikelnya itu sudah empet-empetan, ya, rapet banget partikelnya, sehingga ketika ada satu partikel yang dipanaskan maka dia akan bergetar, dan getarannya itu adalah mengganggu partikel di sebelahnya, sehingga partikel di sebelahnya pun akan ikut bergetar, maka itu adalah cara konduksi. Sekarang bagaimana dengan yang cara konveksi? Ya, sebuah ilustrasi demikian. Ini konveksi bisa terjadi pada gas, bisa terjadi pada cairan, liquid, pada fluida lah intinya, ya, pada fluida. Menurut Anda, bagaimana hubungan antar partikel pada benda padat dibandingkan dengan hubungan partikel pada benda liquid atau fluida, berupa gas maupun berupa cairan? Kira-kira gimana? Terbayang nggak hubungan antar partikel di benda padat dengan hubungan antar partikel di benda berupa cairan ataupun gas? Kira-kira gimana? Untuk di benda padat partikelnya lebih rapat, Pak. Untuk di benda cair ataupun gas itu partikelnya lebih renggang gitu, Pak. Lebih renggang. Betul sekali. Bagus. Nah, saudara sekalian, sekarang marilah kita bayangkan, ini adalah partikel-partikel yang ada pada air yang di dalam panci. Oke. Ini juga ada partikel airnya di sana, di bagian atas. Penuh lah ya, penuh. Jadi, tingkat kepadatan partikel di benda padat dengan kepadatan partikel di benda cair, apalagi gas, tentunya lebih renggang yang ada di cairan ataupun apalagi di benda dalam bentuk gas. Nah, selain kepadatannya, gitu ya,
partikel yang ada di cairan itu tidak, ya karena tidak rapat sehingga dia bisa bebas kemana-mana itu bebas. Dia bisa ya seperti berenang gitu ya, dia bisa kemana-mana bebas. Walaupun demikian, partikel tersebut itu masing-masing memiliki massa jenis, rho. Ya, massa jenis. Apa itu rho? Rho adalah pembagi antara massa dibagi dengan volume. Ya, massa dibagi dengan volume. Ternyata saudara sekalian, kalau benda itu dipanaskan, sama seperti benda padat tadi, apapun partikelnya, ketika dia dipanaskan, maka akan memuai. Ada yang bisa cerita tentang pemuaian itu bagaimana? Tadi deh, contohnya deh, besi Anda panaskan. Apa yang terjadi? Selain berpindah panasnya ya. Selain berpindah panasnya. Ini misalnya saya punya logam. Ya. Panjangnya 10 cm. Ini misalnya dua dimensi aja ya. Terus ini lebarnya 1 cm. Saya panaskan. Kira-kira apakah ukurannya masih 10 cm dan 1 cm? Tidak, Pak. Enggak ya? Tidak, Pak. Dia akan Memuai, Pak. akan Memuai, Pak. Oke. Akan berbau juga. Baik, dia akan memuai. Ini misalnya yang biru ini adalah setelah dia memuai. Setelah dia memuai, itu ternyata menjadi 10,1 cm. Sedangkan lebarnya menjadi 1,02 cm. Kalau seperti ini kira-kira volumenya akan bertambah nggak? Volumenya gimana? Ini kalau benda pasti ada volumenya ya. Ya. Dipanaskan volumenya akan gimana? Apakah tetap 10 kali 1 kali 1? Tetap sama sih, Pak. Enggak ya? Maka volumenya akan bertambah. Nah, kalau volumenya bertambah, sekarang bagaimana dengan massanya? Massanya apakah bertambah? Misalnya, sebelum dipanaskan, dia ini 10 gram. Setelah dipanaskan, apakah tetap 10 gram atau bertambah menjadi 11 gram? Masanya gimana? Tetap sama bukan, Pak? Ya tetap, Pak. Kalau massa itu akan konstan, gitu ya, konstan, sedangkan volume itu akan bertambah. Jika demikian, maka massa jenisnya akan gimana dong? Tadi massa jenis adalah massa dibagi dengan volume. Kalau ternyata massanya konstan, ya, sedangkan volumenya bertambah, kira-kira massa jenisnya jadi gimana nih? Berkurang, Pak. Berkurang. Massa jenisnya akan berkurang. Betul sekali. Gitu ya. Massa jenisnya akan berkurang. Oke. Sama halnya dengan ini. Misalnya nih, saya punya balon, ya. Balon itu pasti kalau saya timbang punya massa ya. Ya nggak? Balonnya sini udah berisi udara nih. Kemudian dia juga punya volume kan ya? Punya volume. Sekarang balon tersebut saya panaskan. Kira-kira akan bagaimana? Akan memuai. Gitu ya. Nah, ketika memuai massanya gimana sih?
Masanya Tetap, Pak. akan konstan, betul sekali. Sedangkan volumenya akan bertambah. Tambah. Gitu ya. Jika demikian, maka massa jenisnya akan Kurang, Pak. akan Kurang, berkurang. Pak. Betul sekali. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada kasus yang air tadi. Nah, ini dia nih. Di sini ada partikel air. Kemudian di bagian bawah, partikel air ini itu paling dekat dengan api. Paling dekat dengan api. Maka partikel air tersebut akan gimana? Akan memuai. Gitu ya. Karena memuai dibandingkan dengan partikel air yang ada di atasnya gimana? Lebih berat mana? Berat yang di atas. Massa jenisnya antara partikel air yang di bawah dengan yang di atas kira-kira besar mana? Bawah, Pak. Atas, Pak. Atas, Pak. Atas, Pak. Yang lebih besar adalah partikel yang di atas. Yang di bawah, massa jenis airnya tersebut akan kecil. Karena terjadi perbedaan massa jenis, maka ini akan bergerak ke atas. Sebaliknya, yang ini akan turun. Yang ini udah kepanasan, dia akan naik. Yang di sini karena partikelnya massa jenisnya masih kecil, dia akan turun. Sehingga saudara sekalian, dia akan bertukar tempat. Bisa difahami sampai sini? Bisa, Pak. Partikel ini akan pindah ke atas, yang di atas akan pindah ke bawah. Itu yang disebut dengan perpindahan panas konveksi. Ada nggak yang bisa menjelaskan kalau begitu, apa sih perbedaan perpindahan panas konveksi dengan konduksi? Apa? Apa kira-kira? Jadi apa dong perbedaan perpindahan panas konveksi dan konduksi? Konduksi tadi zatnya hanya bergetar, Pak, tidak berpindah. Namun konveksi zatnya berpindah. Oke. Jadi satu hal yang paling mendasar antara perbedaan panas konduksi dengan konveksi adalah perpindahan partikelnya. Gitu ya. Jadi yang ini nih, begitu dia sudah jadi panas, maka yang panas itu pindah ke atas. Digantikan posisinya dengan yang partikel yang masih dingin. Yang partikel masih dingin itu turun. Gitu ya. Dengan cara itulah perpindahan panas konveksi. Sebaliknya, saudara sekalian, perpindahan panas konduksi itu partikel yang di sini tetap di sini aja. Sampai kapanpun yang di sini ya di situ aja. Sampai mau kapanpun gitu ya, partikel yang di sini ya di situ aja. Dia itu tidak jalan-jalan ke sana. Tapi kenapa bisa terjadi perpindahan panas? Karena perpindahan panasnya itu bukan karena partikelnya yang berpindah, ya, tetapi partikel ini yang bergetar sangat kuat, yang mengganggu partikel di sampingnya. Ketika partikel di sampingnya ini terganggu dengan ikut bergetar, maka partikel tersebut ikut panas. Sehingga yang di sampingnya pun ikut bergetar dan partikel di sebelahnya pun jadi ikut panas, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya.
Baik, saudara sekalian. Itu sudah. Nah, satu lagi adanya perpindahan panas secara radiasi. Nah, kalau radiasi gimana dong? Apakah ada partikel antara matahari dengan bumi? Ada nggak partikel? Ada nggak sih partikel antara matahari dengan bumi kita? Kalau tadi konveksi dan konduksi kan yang apa namanya, yang memindahkan panas itu kan karena perantaraan partikel kan? Iya bukan? Betul ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang apakah ada partikel di antara matahari dengan bumi kita? Ada nggak di antara keduanya partikel? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Ada Pak berbentuk gelombang Pak. Gelombang. Emangnya pernah kamu ke matahari periksa ada partikel atau enggak? Jadi saudara sekalian, antariksa kita itu ya ada di mana ruang di situ tidak ada massa, tidak ada partikel, vakum gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Ternyata partikel itu hanya berada di sekitar atmosfer saja. Lepas dari bagian atmosfer, maka di situ tidak ada satupun partikel, kosong, ruang hampa, gitu ya, ruang hampa. Nah, bukan vakum, ruang hampa. Nah, ternyata kita bisa merasakan di pagi hari, apalagi di siang hari itu ada namanya kehangatan dari sinar matahari, kan begitu ya? Nah, kalau begitu kok bisa sampai panas dari matahari yang begitu jauh ke bumi kita. Nah, perpindahan panas yang demikian itu yang disebut dengan radiasi. Jadi saudara sekalian, radiasi itu tidak butuh penghantar. Ya. Sehingga nggak usah lagi bicara partikel-partikel, nggak usah lagi. Kalau bicara partikel-partikel berarti butuh pengantar. Kali ini tidak membutuhkan satupun partikel. Oke, bisa difahami sampai situ? Oke, apa sih contohnya? Ya, jangan jauh-jauh deh dengan matahari gitu ya. Jangan jauh-jauh dengan matahari. Kalian pernah nggak misalnya, ini kalau, ya ini sebenarnya kurang pas juga ya, tapi barangkali bolehlah. Misalnya Anda duduk, kalau ini berdiri ya. Ya, ini berdiri ya. Anda berdiri di dekat api unggun. Jaraknya berapa Anda berani? Jaraknya? Sebut saja jaraknya adalah 2 meter. Tergantung besar kecilnya api unggun tersebut ya. Maka Anda akan merasakan panas juga nggak? Akan ya? Iya, Nah, Iya, Pak. ini saudara sekalian, di sini itu sebenarnya ada radiasi sekaligus di situ ada konveksi. Ya. Partikel udara di sini itu akan bergerak kemana-mana sehingga akan
ada yang berpindah mendekati Anda. Ya. Di saat yang sama, di situ pun ada terjadi radiasi, perpindahan panas secara radiasi. Jadi perpindahan panas itu tidak mesti hanya satu mode, bisa saja sekaligus beberapa mode. Bisa difahami sampai di sini? Oke, baik. Nah, saudara sekalian, kali ini yang akan saya bahas adalah saudara sekalian, kali ini yang saya akan bahas itu adalah aplikasi dari perpindahan panas itu, ya. Karena Anda adalah mahasiswa program studi pembangkit tenaga listrik, maka yang nanti akan kita banyak diskusikan yaitu terkait dengan perpindahan panas yang ada di pembangkit tenaga listrik, ya. Aplikasinya sangat banyak, ya. Oke, pertama, kira-kira ini apa nih? Apa nih kira-kira nih? PLTU bukan Pak? PLTU. Ini adalah sebuah skematik dari pembangkit listrik tenaga uap. Kira-kira menurut Anda ada nggak terjadi perpindahan panas di sebuah pembangkit tenaga listrik PLTU tenaga uap? Ada Pak. Di mana? Udah Pak. Di mana? Di boiler Pak. Di boiler, betul. Ya. Boiler, mana nih? Ini boiler nih. Ya. Ada perpindahan panas. Dari mana ke mana? Boiler ke turbin Pak. Oh, kejauhan. Kalau ke turbin kejauhan. Dari mana ke mana? Jadi purifier Pak. Dari mana ke mana? Dari bahan bakar ke udara bukan Pak? Bukan. Oke. Kalian sudah lihat lagi whiteboard saya? Sudah lihat Sudah, Pak. whiteboard saya? Sudah? Silakan join ke whiteboard saya lagi. Ini nggak bisa secara bersamaan sih ya, antara menampilkan PowerPoint dengan whiteboard ya. Ada yang tahu nggak caranya biar saya bisa sekaligus menampilkan whiteboard dengan dengan PowerPoint?
Ada yang tahu nggak caranya? Pakai entire screen aja, Pak. Oh. Oh iya ya, betul 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 betul. Betul betul betul. Betul 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 betul. Sebentar, sebentar, sebentar. Nggak bisa? Nggak bisa? Dah, biarin. Baik. Saudara sekalian, apa sih yang ada di dalam boiler itu? Ya. Yang ada di dalam boiler itu adalah pertama ada tungku api. Jadi di sini ada burner. Ya. Burner apa sih? Semburan tempat nyemburnya api, ya. Ini semburan api nih. Zzz, gitu ya. Ini alat penyembur api, nozzle. Ya. Ini api nih. Sini api, ya. Pak, mohon maaf, Pak. Ya. PPT-nya belum ada, Pak. Bukan. Saya di ini, di mana? Di whiteboard. Bisa join? Belum, di jambornya juga belum ada, Pak. Belum ada tulis-tulisannya. Oh iya. Di slide berapa ya, Pak? Jamboard baru, Mas. Jamboard baru? Belum ada, Pak. Seriusan? Ada link baru. Ada link barunya. Sudah ada, Pak. Yang di link baru. Udah ada, Pak, di link baru, Pak. Ya. Kalau cara ini kan saya lagi buka Jamboard nih, gitu ya. Terus kalau misalnya saya mau ingin memperlihatkan PowerPoint tanpa menutup whiteboard saya gimana? Bisa, Pak, dibagi dua aja, Pak. Jadi tab-nya dibagi dua. Tab-nya dibagi dua. Jadi layarnya kayak split gitu, Pak. Jadi satu layar bisa dua gitu. Split screen, Pak. Oh. Gini gitu maksudnya. Tapi kan jadi harus entire juga kan? Nah, udahlah, biarin deh. Nah. Oke, nggak apa-apa. Baik, saudara sekalian, apa sih dalemannya boiler itu? Daleman boiler itu begini kurang lebihnya. Ini ada sebuah tungku, ya. Kemudian di sini ada burner, ada penyembur api, ya. Di pinggir-pinggirnya itu, di dinding-dindingnya itu, bertingkat-tingkat. Kemudian, api disemburkan oleh burner tadi. Kayak apa ya, kayak lidah api. Oh, kayak ini deh, kalau kalian lagi ngelas itu ada semburan apinya kan ya? Iya nggak? Iya, Ada, Pak. Pak. Ya, seperti kompor deh. Nah, kompor. Tapi tungkunya itu ada di samping-samping, ada di dinding-dindingnya. Nah, ini kan berarti sumber panas ya. Pasti suhunya tinggi kan? Kemudian saudara sekalian, dimasukkanlah pipa. Jadi ada pipa masuk. Nih pipa.
masuk. Kemudian pipa itu dibuat berkelok-kelok. 1 kelokan, 2 kelokan, 3 kelokan, 4 kelokan. Gitu ya. Baru setelah itu dia keluar dari tungku. Kira-kira menurut Anda ada nggak perpindahan panas? Ada nggak? Kira-kira ini air di sini itu masuk pada suhu berapa sih? Rendah, Pak. Misalnya 20. masuk dalam suhu 30 derajat Celcius. Begitu air mengalir dalam pipa di sini, gitu ya, dia akan menerima panas nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Gitu ya. Sehingga ketika keluar dari boiler, kira-kira suhunya berapa? Meningkat, Naik, Pak. Lebih panas, Pak. Misalnya dia itu menjadi 150. Itu sudah jadi uap belum? Sudah, Pak. Sudah jadi uap. Oke. Nah, yang seperti ini saudara sekalian, ini bagian dari implementasi perpindahan panas. Jelas sampai situ? Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya, ini saya mau balik lagi ke PPT tanpa menutup ini gimana ya? Sebentar. Nah, sekarang yang terlihat di Anda apa? PPT? Belum PPT ada, Pak. belum ada? Belum ada, Pak. Belum share screen, Pak. Seriusan? Serius, Pak. Bener, Pak. Udah belum? Udah, Pak. Oke, baik. Pak. Jadi yang tadi kita bicarakan itu baru di boiler. Gitu ya. Di boiler. Terus perpindahan panas terjadi di mana lagi? Yang berikutnya adalah di kondensor. Ya, ini kondensor nih. Gitu ya. Terus di mana lagi perpindahan panas? Perpindahan panas terjadi lagi di cooling tower di sini. Oke. Jadi saudara sekalian, perpindahan panas itu ada di banyak tempat. Oke, ini baru pada sebuah PLTU. Nah, belum lagi saudara sekalian, kalau kita bicara di sini, di turbin ini kan isinya apa sih? Turbin itu ada baling-baling, kemudian di situ ada poros, di situ ada bantalan bearing kan? Bantalan atau bearing kan? Jelas ya? Iya, Pak. Nah, begitu juga di sini pada cooling tower. Menurut Anda perpindahan panas di cooling tower itu bagaimana? Gimana? Baik. Berikut lagi, apakah pada cerobong asap ini juga terjadi perpindahan panas? Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Ada, Baik. Pak.
Oke. Berikutnya. Nah, ini apa nih? Oh, ini adalah yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga gas dan uap, PLTGU. Gas dan uap. Di sini adalah pembangkit listrik tenaga gasnya, ada kompresor, ada combustion chamber, kemudian ada turbin, ya. Ternyata gas dari turbin ini masih panas. Maka panasnya itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk pengganti boiler. Masih ingat skema yang ini tadi nih? Ini coba deh kalian perhatikan nih. Ini ada pompa, kemudian di sini ada boiler. Setelah boiler ada turbin, dari turbin dilanjutkan ke kondensor, balik lagi ke pompa. Ini perangkat utamanya nih. Ini perangkat utamanya. Sekarang kalian lihat ini. Ini ada pompa, di sini ada turbin, di sini ada kondenser. Kalau gitu ini apa dong? Boiler. Boiler. Betul. Berarti saudara sekalian, yang ini tadi komponen utamanya apa? Boiler, turbin, kondenser, pompa. Urutannya gitu. Boiler, turbin, kondensor, pompa. Urutannya apa? Boiler, turbin, kondensor, pompa. Oke, baik. Sekarang kita lihat ini. Ini apa ini? Turbin. Setelah turbin apa? Kondenser, Pak. Setelah kondenser apa? Pompa. Kalau begitu ini adalah Boiler. boiler. Ya, Boiler. Fungsi HRSG, Heat Recovery Steam Generator, itu sebenarnya sama dengan fungsinya si boiler. Jelas sampai situ? Yes, Pak. Bedanya apa? Bedanya kalau pada boiler di sini, sumber panasnya itu adalah dari api. Udara ditambah bahan bakar, sama seperti Anda punya kompor gas, kompor minyak, itu adalah gabungan antara bahan bakar dengan udara, maka akan dihasilkan semburan api. Semburan api itulah sebenarnya sumber panas. Jelas sampai situ? Jelas, Pak. Oke, baik. Begitu juga dengan di sini. Di sini, ini sekarang sumber panasnya itu bukan semburan api dari kompor, ya, tetapi sumber panasnya adalah gas buang dari gas turbine. Ini disebut dengan gas turbine. Anda pernah lihat gas turbin nggak ya? Di lab energi ada loh. Ada yang tahu nggak posisinya di mana? Ada yang tahu nggak di mana posisi gas turbin di lab energi? Di mana? Di lab energi ada gas turbin. Di mana posisinya? Jarang ke lab, Pak. Ya Allah. Kok bisa sih? Belum pernah ke lab energi sama sekali, setahun. Belum, Pak. Jarang, Pak. Paling ngeliat turbin Perancis, Pak, di PLTA. Saya taunya water tank, Pak. Wah. Kalian semester 1 mata kuliahnya apa aja? Fisika, kimia. Yang berkaitan cuma fisika sama energi primer, Pak. Fisika dan energi primer. Kimia gitu, Pak. Sama matematika. Ya, matematika.
Matematika. Sisanya Semester matkul 2, Selebihnya matkul masih wajib, mata Pak. kayak mata pelajaran SMA gitu, Pak. semester 2, Elektronika, mm-mm, rangkaian listrik, oke, termodinamika. Termo. oke. Itu nggak ada yang mengajak Anda ke laboratorium, ke lab? Kayak flu cuma sekali gitu, Pak. Mekanika Kali doang Pak, pasti itu Meklu. Oh, mekanika fluida ngapain? hidrolik, Pak. Hidrolik, Pak. Siapa dosennya mekanika fluida? Pak Adi. Pak Adi, Pak. Oke, baik. Baik, kalau Anda tidak pernah ke lab dan tidak menemukan gas turbin di lab, pernahkah Anda melihat pesawat terbang? Pernah, Pak. Pernah, Pernah ya? Pak. Nah, engine pesawat terbang itu adalah gas turbin. Bisa difahami? Engine pesawat terbang itu adalah gas turbin. Nah, bedanya saudara sekalian, gas turbin yang ada di pesawat itu kalau pesawat tempur gitu ya, kalau pesawat tempur itu yang dipakai adalah gas panas yang menyembur dengan kencang. Itu yang dipakai. Kalau di pesawat yang menggunakan baling-baling, maka baling-baling itulah yang diputar oleh turbinnya. Sehingga semburan gas dari mesin pesawat tersebut itu menjadi tidak sekencang pada pesawat tempur. Oke. Nah, intinya Anda bayangkan saja, ini seperti semburan pesawat tempur. Semburan gas pada pesawat tempur. Pernah ngeliat pesawat tempur ya? Di TV deh, di TV minimal. Itu semburan dari engine-nya itu kan sampai, waduh, merah, ada yang oranye, sampai gitu kan ya? Ada yang kebiru-biruan gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, semburan itulah yang masih bersuhu sangat tinggi itu yang digunakan untuk pemanas air di sini nih. Ya, HRSG itu sama seperti dengan boiler. Bisa difahami sampai sini? Oke? Jelas? Cukup jelas, Pak. Nah, saudara sekalian, sama dengan yang di PLTU nantinya. Di sini di PLTU, yang penting adalah boiler, turbin, kondensor, dan pompa. Yang ininya ini adalah tambahan energi. Ya, tambahan energi. Baik, saya tidak bahas di situ. Selanjutnya, ini adalah sebuah skema untuk pembangkit listrik geotermal. Ada yang pernah jalan-jalan ke pembangkit listrik geotermal? Ada? Belum, Pak. Belum? Wow. Saya jamin begitu Anda sekali aja jalan-jalan ke pembangkit listrik geotermal, Anda pengen banget kerja di situ. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Karena seringkali pembangkit listrik geotermal itu adanya di pegunungan. Ya, pegunungan tidak seperti di Jakarta. Di pegunungan itu udaranya dingin, tidak ada polusi, yang ada adalah kebun teh, gitu ya. Apalagi, menurut Anda lebih suka tinggal di pegunungan atau di Jakarta, di Depok? Gimana kira-kira? Wah, di gunung nggak ada mall, Pak. Iya, emang. Ya,
Anda kalau sama-sama misalnya kerja di PLTU yang di Tanjung Priok dengan PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di misalnya di Garut gitu ya, atau di Patuha, atau di Dieng, kira-kira Anda akan pilih mana? Kerja di mana? Sama-sama pembangkit listrik nih. Dieng sih. Saya Dieng, Garut. Pak. Dieng, Pak. Di Dieng kan, waduh di Dieng tuh enak banget tuh daerahnya itu ya, sejuk gitu kan, tempat wisatanya banyak, ya. Kalau di Dieng itu walaupun di pegunungan itu tidak sesepi seperti di Garut. Oh Garut masih mending, itu banyak daerah wisatanya. Kalau di Patuha itu sepi banget, ya sepi banget. Sama-sama di pegunungan, tetapi kalau yang di Patuha itu sepi. Tapi kalau di Dieng karena itu daerah wisata yang favorit gitu ya, maka itu daerah wisata yang cukup ramai. Ya, ada alumni kakak tingkat Anda yang bekerja di Dieng, ada juga yang di mana di Patuha, ada juga yang kerja di Garut. Ya, ya. Nah, saudara sekalian, sama nih dengan pembangkit listrik tenaga uap. Ada turbin, kemudian ada kondensor. Bedanya di sini tidak ada pompa dan juga tidak ada boiler. Kenapa? Karena boilernya itu ada di perut bumi, ya, ada di perut bumi. Kemudian pompanya nggak perlu. Kenapa? Karena dari perut bumi ini uapnya itu sudah bertekanan. Jadi kan nggak perlu pompa ya. Tapi dia tetap ada ciri khasnya yaitu turbin, kemudian ada kondensor, ada cooling tower, dan kemudian air hasil semua itu kembali lagi ke dalam perut bumi. Oh ya, pompanya hanya satu di sini. Pompanya itu adalah untuk mengembalikan air itu ke dalam perut bumi. Ya. Jadi urutannya turbin, kondensor, pompa itu senantiasa ada. Kali ini bedanya boilernya itu ada di perut bumi. Oke. Nah, saudara sekalian, di sini pun terjadi banyak perpindahan panas. Ya, terjadi banyak sekali perpindahan panas. Saya ceritakan satu hal terkait dengan judul skripsi yang pernah dilakukan oleh kakak tingkat Anda. Ini kalian sudah kembali ke ini belum? Ke whiteboard saya? Sudah belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah bisa lihat whiteboard-nya lagi ya? Oke. Sudah, Pak. Baik. Misalnya ini adalah sebuah pipa. Oke. Pipa ini untuk mengalirkan uap dari pembangkit, dari sumur geotermal, dari sumur panas bumi. Oke. Nah, harapannya apa sih? Harapannya adalah uap ini pasti suhunya di gunung suhunya misal 10 derajat Celcius. Ya. Uap ini suhunya 150 derajat Celcius. Panas sekali. Atau bahkan ada yang sampai 200-an derajat Celcius. Uapnya panas. Nah, kira-kira uap yang mengalir di dalam pipa ini mengalami perpindahan panas nggak? Mengalami, Pak. Kemana? Suhu udara, Pak. Ke lingkungan. Gitu ya. Dia akan mengalami perpindahan panas ke lingkungan. Apa yang terjadi kalau uap ini berpindah panasnya dia ke lingkungan? Apa yang terjadi? Panasnya berkurang, Pak. Panasnya berkurang. Kalau panasnya berkurang sampai misalnya 90 derajat Celcius, apa yang terjadi? Uapnya menjadi air, Pak. Iya, dia akan berubah menjadi kondensat. Gitu ya. Akan berubah menjadi kondensat. Kondensat. Kira-kira
Kondensat apakah bisa memutar turbin? Tidak, Pak. Tidak bisa. Gitu ya. Kondensat atau cairan itu sama sekali tidak boleh masuk ke dalam turbin. Gitu ya, sama sekali tidak boleh masuk ke dalam turbin. Untuk itu gimana caranya? Untuk itu adalah bagaimana caranya perpindahan panas dari uap ke lingkungan yang ke sana nih, yang ke sana, yang ke lingkungan ini, itu dibuat seminimal mungkin. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memasang isolator. Kalau konduktor tadi apa? Kalau konduktor? Penghantar, Penghantar panas. Kalau isolator adalah menghambat. penghambat panas. Ya. Sehingga panas itu tidak bisa mengalir ke lingkungan. Kenapa? Karena ada hambatan di sini. Ada isolator sebagai penghambat di selubung atau di selemut pipa tersebut. Ya. Jadi saudara sekalian, skripsi kakak tingkat Anda itu adalah dia bagaimana caranya kalau ada uap mengalir dari satu titik ke titik yang ini jaraknya bisa 7 km loh ya pipanya. Ada uap mengalir dari titik ini ke titik ujung sana sebelum masuk ke turbin. Bagaimana caranya agar kondensat ini itu seminimal mungkin? Dan kalaupun terjadi, berapa banyak kondensat ini? Volume kondensat ini berapa? Sehingga dia bisa menentukan berapa banyak volume dari uap yang bisa digunakan ke turbin. Gitu ya. Menarik nggak tuh ya skripsinya? Menarik nggak? Halo? Halo? Keren, Pak. Menarik, Pak. Ya. Perpindahan panas nggak tuh kalau begitu tuh? Iya, Pak. Ya. Jadi saudara sekalian, itu adalah salah satu contoh aplikasi dari perpindahan panas. Jadi bagaimana caranya uap itu tidak berubah menjadi kondensat, dan kalaupun berubah menjadi kondensat, berapa banyak kondensat yang terjadi. Dan bukan hanya itu, kakak tingkat Anda itu juga menentukan kalau begitu, ya, kalau kondensatnya terjadi, maka kondensatnya itu harus diapakan? Harus dijebak, ya, harus dijebak. Agar apa? Kenapa harus dijebak? Karena kondensat itu nggak boleh masuk turbin. Makanya cukup di pipa itu aja harus dijebak, nggak boleh lanjut. Ya. Yang menariknya lagi adalah di mana dia meletakkan jebakan kondensat itu. Ya. Misalnya nih, kapasitas jebakan kondensatnya itu adalah 1 liter. Ya. Nah, emangnya pertanyaannya begini, emangnya kondensatnya itu sebanyak 1 liter? Oh iya, kondensatnya misalnya 0,8 liter. Kalau 0,8 liter, kalau gitu dijebaknya pada jarak berapa dong? Apakah setelah 500 meter ada jebakannya? Atau setelah 1 kilometer jebakan kondensat tersebut? Gitu ya. Jadi saudara sekalian, apa namanya, yang di sini tadi nih, yang di sini tadi mana nih? Ini dari sumur ke steam brine ini, itu jangan dianggap bahwa jaraknya dekat loh ya. Ini bisa jaraknya 7 km. Ya. Ya, sumur dari geothermal itu kan jaraknya jauh-jauh gitu ya. Jauh-jauh, gunungnya juga konturnya naik turun dan seterusnya. Sehingga akibatnya adalah apa namanya? Pipanya itu pengalir uapnya itu sangat mungkin menghasilkan kondensat gitu ya.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini juga salah satu contoh aplikasi dari pembangkit listrik yang di situ ada perpindahan panasnya. Ini coba kalian lihat lagi ini. Expander ini ya itu nama lain dari turbin. Kemudian di sini ada kondensor. Kemudian di situ ada pompa. Dan di situ ada evaporator. Evaporator itu adalah nama lain dari boiler. Jadi ini evaporator, turbin, kondensor, pompa, ini sebenarnya pembangkit listrik tenaga uap. Gitu ya. Hanya saja di sini panasnya itu dari mana? Sumber panasnya awalnya ternyata dari matahari. Ya, ternyata awal panasnya itu adalah dari matahari. Nah, saudara sekalian, bisa dilihat di sini bahwa cara perpindahan panasnya itu ada yang konduksi, ada konveksinya, kemudian ada radiasinya, betul nggak? Betul, Pak. Saya ke toilet dulu ya sebentar ya. Baik, Pak. Oke, baik, kita kembali lagi. Jadi saudara sekalian, perpindahan panasnya itu akhirnya bisa menggunakan dengan banyak metode. Ya, di situ ada metode konduksinya, ada metode konveksi, dan juga ada radiasi sekaligus. Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Pak, izin nanya, Pak. Ya, silakan. Yang membahas tadi PLTP yang tadi, Pak. Kondensat itu uap yang berubah jadi air, Pak ya? Betul. Nah, berarti itu kalau misalnya pipanya ada lekukan atau apa yang namanya, Pak ya? Elbow ya? Ya. Kalau nggak salah. Berarti itu pengaruh juga, Pak ya? Iya. Jadi kalau sudah terbentuk kondensat, ya, begitu ada lekukan, maka kondensatnya itu akan terjebak di situ. Gitu ya. Dan kondensat itu kan korosif. Ya, sehingga itulah alasan mengapa uap yang mengalir pada pipa pembangkit listrik tenaga panas bumi itu tidak boleh berubah menjadi kondensat.
karena sangat merugikan, ya. Bayangkan kalau misalnya korosinya itu dari dalam pipa, gimana cara memperbaikinya? Kalau korosinya di luar pipa kan kita bisa lihat, oh ini ada korosi nih, yaudah dibersihkan kita cat aja gitu kan ya. Tapi kalau misalnya korosinya di dalam pipa gimana caranya? Dan kita juga nggak tahu di mana posisi korosinya itu. Gitu ya. Termasuk juga adalah ketika kondensatnya itu masuk ke dalam turbin. Ya, uapnya kecepatan tinggi dan ternyata di situ ada partikel air. Nah, partikel air itu seperti kerikil yang ada di dalam sebuah saluran. Dan ketika partikel air itu menabrak sudut turbin, itu bisa sekaligus langsung menghancurkan sudut turbin itu. Sehingga lama-lama sudut turbinnya itu akan terkikis. Problemnya akan sangat banyak jika pada aliran pipa yang harusnya berisi hanya uap panas bumi, itu kemudian berubah menjadi kondensat. Sehingga cara mencegahnya gimana? Dilakukan perangkap pada kondensat. Itu kalau sudah terjadi kondensat. Tapi yang lebih utama adalah jangan sampai uap itu berubah menjadi kondensat. Itu yang lebih utama. Gitu ya. Jelas sampai situ? Jadi dicegah agar jangan sampai terjadi kondensat. Bisa difahami sampai sini? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, baik. Saya kira saudara sekalian kuliah kita malam hari ini sampai di sini saja. Hanya saja saya nanti akan menyampaikan pada Anda bahwa di akhir perkuliahan ini, Anda akan saya minta untuk menganalisis perpindahan panas pada peralatan yang ada di pembangkit listrik. Ya. Menganalisis perpindahan panas yang ada di pembangkit listrik, boleh PLTU, boleh PLTGU, boleh PLTP, atau pembangkit listrik yang tadi itu tuh, yang ini nih yang sekarang sedang saya tampilkan. Ya. Anda melakukan analisis perpindahan panas. Ini tugas perorangan, ya, bukan kelompok, perorangan. Sehingga mulai dari saat ini, Anda sudah harus mulai fokus kepada apa? Kepada, oh saya mau menganalisis perpindahan panas pada peralatan apa ya? Saudara sekalian, saya tidak tertarik dengan mengajarkan teori yang tidak ada aplikasinya. Ya, saya karena ini adalah pendidikan politeknik itu harusnya lebih banyak aplikasi ketimbang teoritisnya, maka saya akan lebih fokus kepada mengajak Anda melakukan analisis perpindahan panas pada sesuatu yang sudah jelas aplikasinya. Oke. Nah, berikutnya lagi saudara sekalian, ketika nanti saya minggu-minggu berikutnya itu langsung analisis saya akan lebih banyak melakukan studi kasus gitu ya pada suatu permasalahan peralatan gitu ya. Nah, sehingga ketika memecahkan kasus tersebut dari sebuah studi kasus tadi, itu membutuhkan teori-teori perpindahan panas secara yang mendasar, barulah kita lihat apa sih teori dasar dari perpindahan panasnya yang dibutuhkan untuk itu. Ya, jadi saya tidak tertarik nanti membahas perpindahan panas konduksi saja, gitu ya. Itu macam-macam sih memang. Konduksi berlapis, konduksi pada silinder, dan seterusnya. Begitu juga dengan konveksi bebas, konveksi paksa,
konveksi pada permukaan permukaan datar, saya tidak bahas itu, gitu ya. Tetapi yang saya akan sampaikan kepada kalian langsung kepada aplikasinya. Contoh aplikasinya ini tadi nih, misalnya gimana sih perpindahan panas yang terjadi pada kondensor gitu ya. Ya sudah, kita lihat kondensor seperti apa sih gitu ya. Kayak begitu. Tapi sekali lagi nanti di akhir semester ini Anda masing-masing harus punya satu paper gitu ya. Hasil analisis perpindahan panas pada peralatan, dan itu adalah sesuatu yang real. Saya nggak mau Anda menyampaikan studi kasus yang rekayasa, saya nggak mau, gitu ya. Jelas sampai sini? Kenapa saya sampaikan seperti itu? Agar kalian harus terjun langsung mencari sesuatu yang konkret di lapangan seperti apa, ya. Bukan sesuatu yang masih mengawang-awang. Saya nggak pengen. Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Pak izin bertanya Pak. Yep. Untuk pembangkitan tenaga listriknya itu satu kelas harus berbeda semua atau gimana ya Pak? Apa tuh? Buat menganalisanya apa boleh sama kayak 2 orang bikin kayak geothermal gitu Pak? Oh, kalau sama-sama di geothermal sih nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah peralatannya yang sama gitu. Oh. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Ada lagi? Baik, kalau begitu. Saudara sekalian, ini saya mohon maaf sekali lagi. Barangkali nanti kita kuliahnya itu akan lebih banyak online seperti ini karena saya banyak pekerjaan, ya. Ada banyak pekerjaan lah ya, sehingga nanti pertemuan kita barangkali akan lebih banyak online gitu ya. Minggu depan saya juga ada pekerjaan yang nggak bisa masuk kelas. Ya, minggu depannya lagi saya ke Palembang, otomatis nggak bisa juga. Tapi saya akan sempatkan untuk mengajar secara online di malam hari seperti ini. Ya, sekali lagi saya mohon maaf atas keterbatasan ini, tetapi mudah-mudahan ya itulah kendalanya itu ya. Kalau offline itu kan saya bisa bertatap muka langsung dengan Anda gitu ya. Begitu ada yang ngantuk bisa saya langsung tegur gitu kan. Tapi kalau online seperti ini kan saya nggak bisa tegur Anda gitu ya. Anda aktifkan laptop atau aktifkan HP gitu ya, terus Anda tinggal juga kan bisa kan itu ya. Yang rugi adalah Anda sendiri. Sehingga ketika media pembelajaran itu menggunakan online seperti ini, yang jadi problem adalah Anda bisa bebas menyimak secara utuh atau bebas meninggalkan.
itu terserah Anda. Dan itu nanti yang akan mendapatkan benefit itu adalah Anda sendiri atau Anda malah akan malah rugi gitu ya. Seperti itu. Karena bagi saya menyampaikan kuliah secara online itu di PNJ diperbolehkan kan itu ya. Diperbolehkan. Tapi bagi saya memang saya berharap kalau saya tidak ada pekerjaan di luar PNJ, saya bisa bertemu tatap muka dengan Anda. Gitu kira-kira? Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, sekali lagi saya mohon maaf dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bye. Waalaikumsalam, makasih Pak.